Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia akan menyampaikan presentasi terkait mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Hendri SPD MPD. Dan anggota kelompok kewarganegaraan kami yaitu, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dianti Herina Putri. Dan saya Firman Fauzi. Saya Sakarajeng Hapsari. Perkenalkan, nama saya Salsudeni Saskia. Dan kami dari kelompok 1 akan membawakan mengenai kajian epistemologi dan kajian aksiologi dalam filsafat Pancasila. Selanjutnya dipersilahkan oleh Dianti Herina Putri untuk membacakan tentang filsafat Pancasila. Silahkan Dianti. Di sini saya akan membacakan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir itu nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Namun, masih banyak yang belum paham cara pengaplikasiannya. Pengaplikasian Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin kebebasan beragama karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar, yaitu menghormati setiap agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, menjaga toleransi dan menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar, serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mewakili menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan serta dengan menerapkan sikap empati yang tinggi, yaitu berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur orang lain jika melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan adab dan etika kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan rakyat Indonesia adalah sebuah kekuatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Penting bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan tidak mudah dipecah belah. Mengesampingkan segala perbedaan karena kita sadar bahwa kita bertanah air yang satu Indonesia dan lebih bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi sebelum mengetahui kebenarannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sila yang menginginkan segala kegiatan pemerintah diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, yaitu tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada yang bisa dan boleh memaksa kehendak kepada kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firman.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila terakhir ini diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Karena hal ini adalah ciri khas dari warga negara Indonesia. Adanya sila ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi yang berkeadilan, yang merupakan mimpi semua orang. Bersikap adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan dengan siapapun kita berhubungan. Dalam sila ini bermakna keadilan, gotong royong, saling tolong-menolong, tanggung jawab, dan kerja keras dan kemandirian. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat diperlukan supaya kita tahu dan paham tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Karena pada zaman era globalisasi ini, banyak tantangan yang muncul, seperti munculnya aliran kapitalisme yang meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti gaya hidup konsumerisme. Untuk itu diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat supaya masyarakat dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau dasar dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kajian epistemologi dan kajian aksiologi dalam filsafat Pancasila. Adanya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat dijadikan acuan dalam menyaring informasi yang masuk. Karena sistem filsafat menjadikan manusia bernalar, kritis, dan berwawasan luas. Sehingga masyarakat akan mencari tahu lebih lanjut mengenai informasi yang diterima sebelum menyebarkan atau menerapkan informasi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting Pancasila sebagai sistem filsafat untuk membentengi diri dari pengaruh buruknya akibat majunya teknologi. Pancasila sejak semula dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan prinsip-prinsip dasar negara. Pancasila itu sendiri memiliki ilmu pengetahuan yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia sebagai petunjuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ilmu filsafat secara epistemologi yaitu Pancasila pada mulanya adalah harmonisasi dari paham barat modern sekuler, paham kebangsaan Islam dan pengetahuan lain melalui proses yang panjang dan memiliki titik temu sehingga Pancasila bersifat terbuka. Secara aksiologi yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-silanya. Nilai-nilai luhur tersebut seharusnya mampu dipahami dan dilakukan secara nyata oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sekar. Berikutnya adalah kajian epistemologis. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya adalah kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu, mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda lainnya. Pancasila tidak lahir sebagai sebuah sistem epistemologi. Pancasila lahir sebagai dasar negara, merupakan sebuah ideologi dan memuat suatu pandangan hidup. Hal ini terjadi pada tahun 1945. Epistemologi lahir jauh sebelum lahirnya Pancasila. Epistemologi lahir sejak usaha para kaum sofis pada zaman Yunani kuno sampai zaman modern yang menempatkan kajian epistemologi menjadi amat terkait dengan struktur pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.
Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system atau sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Yang berikutnya adalah kajian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya? Jadi dapat dicontohkan aksiologi di atas yaitu meja dan kursi. Bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Salsa. Silahkan Salsa. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata Latin valor yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat yang merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tingkatan nilai Pancasila dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2. Nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, yang selanjutnya akan dikristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir yaitu nilai praktis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Menurut Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. 2. Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran. 3. Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dalam keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 4. Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.
Filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teoritis tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bagi manusia, pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Suatu sistem filsafat haruslah komprehensif, yaitu harus mencakup segala aspek kehidupan. Aspek-aspek seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keterwakilan dalam politik, maupun keadilan. Semua itu sudah termuat di dalam sebuah sistem filsafat Pancasila. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Setiap sistem kefilsafatan pada hakikatnya mencerminkan pandangan sesuatu kelompok atau atas sesuatu. Terbentuknya sistem kefilsafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, fisik, sosial, dan spiritual tempat bangsa ini hidup. Pancasila merupakan pencerminan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Secara tegas, dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain dapat membangun alam pemikiran yang berakar nilai-nilai budaya bangsa, Pancasila sebagai filsafat pada dasarnya mengandung nilai pemikiran dan pandangan yang bisa dijadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat menjadi way of life dan way of thinking bangsa Indonesia, sehingga dapat terjadi keseimbangan dan konsistensi dalam pemikiran dan tindakan. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.